Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Tetap semangat belajarnya ya, harus semangat belajar darinya. Tetap jaga kesehatannya dan sholat lima waktunya tetap dilaksanakan. Hari ini kita kembali belajar matematika. Nah, silahkan dipersiapkan buku dan alat tulisnya ya. Nah, lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu menjelaskan dan menentukan luas persegi. Lalu siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas persegi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang keliling dan sekarang kita belajar tentang luas bangun datar ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 126 ya. Luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut ya. Jadi luas bangun datar adalah besarnya daerah pada suatu bangun datar. Nah, sekarang kita belajar luas bangun datar persegi ya. Silahkan kalian lihat pengamatan di halaman 127 ya. Udin dan Edo akan bermain catur. Beni tiba-tiba menghampiri mereka. Beni ingin mengetahui berapa banyak petak pada papan catur yang berwarna hitam dan putih seperti pada gambar di atas. Nah, dapatkah kalian membantu Beni untuk menghitung seluruh petak pada papan catur tersebut? Nah, pada pengamatan papan caturnya berbentuk persegi ya. Nah, ini adalah papan catur ya berbentuk persegi. Nah, Beni ingin menghitung keseluruhan jumlah petak pada papan catur ini. Nah, Beni mulai membagi banyaknya petak secara mendatar. Nah, perhitungan dimulai dari baris pertama, kedua, ketiga sampai pada baris terakhir. Nah, Beni mau menghitungnya dimulai dari baris pertama. Nah, pada baris pertama ini ada berapa petak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 petak pada baris pertama. Kita tulis di atasnya ya. Nah, lalu pada baris kedua ada berapa petak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 petak. Lalu pada baris ketiga ada berapa petak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 petak. Lalu baris keempat ada berapa petak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 petak. Nah, pada baris kelima ya ada berapa petak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 petak juga. Nah, lalu pada baris ke-6 ada berapa petak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 petak. Lalu pada baris ke-7 ada berapa petak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 petak. Lalu pada baris ke-8 ada berapa petak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 petak. Nah, karena Beni ingin menghitung seluruh jumlah petak pada papan catur tersebut ya, maka kita jumlahkan ya setiap barisnya. Nah, setiap barisnya ada berapa petak? Ada 8. Maka ditambahkan ya 8. Lalu pada baris kedua ada berapa petak? Ada 8, ditambah lagi 8. Ditambah baris ketiga ada berapa petak? Ada 8 ya. Tambah lagi baris keempat. Ada berapa? 8 petak. Tambah 8. Ditambah baris kelima ada berapa? Ada 8.
tambah 8, baris ke-6 ada berapa petak? Ada 8. Tambah lagi baris ke-7, berapa banyak petaknya? Ada 8, tambah 8. Lalu pada baris ke-8 ada berapa petak? Ada 8 petak. Nah, kita jumlahkan keseluruhannya ya. Nah, 8 ditambah 8 sebanyak 8 kali ini ya sama aja 8 dikali 8 ya. Maka hasilnya sama dengan 64 petak ya. Jadi jumlah jumlah petak keseluruhan pada papan catur yang berbentuk persegi ini adalah jumlahnya sebanyak 64 petak. Nah, jumlah petak tersebut menunjukkan luas papan catur ya. Nah, jumlah seluruh petak pada papan catur ini adalah menunjukkan luas ya, besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi. Nah, besarnya daerah papan catur ini adalah 64. Nah, karena papan catur ini berbentuk persegi ya, semua sisinya sama panjang, maka rumus luas persegi adalah sisi kali sisi ya, atau L sama dengan S kali S. Nah, untuk mencari sisi persegi, jika diketahui luasnya, maka mencari sisinya adalah S ya, atau S sama dengan akar L ya, atau akar luas ya. Diingat-ingat rumusnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh 4.11 bisa kalian lihat di halaman 129. Tentukan luas persegi pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada sebuah persegi ya, dibagi menjadi beberapa petak. Nah, sekarang kita mau mencari luas persegi ya, atau menghitung jumlah keseluruhan petak pada persegi ini. Nah, rumus luas persegi apa? Yaitu luasnya sama dengan sisi kali sisi ya, atau S kali S atau S kuadrat ya. Berarti kita hitung sisinya berapa, banyaknya baris pada petak-petak persegi ini ada berapa baris? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 baris. Nah, setiap baris ini ada berapa petak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setiap baris ada 10 petak. Maka sisinya sama dengan 10 dikali 10 ya. Karena ada 10 baris dan setiap barisnya ada 10 petak, maka jumlah keseluruhannya sama saja 10 dikali 10 ya. Luas perseginya sama dengan 10 kali 10. Berarti sama dengan 10 kali 10 berapa? Yaitu 100 ya. Jadi luas persegi adalah 100 satuan luas ya. Sampai sini paham? Lanjut ke contoh 4.12 ya, bisa kalian lihat di halaman 129. Tentukan luas persegi dengan panjang sisi seperti gambar di bawah ini. Nah, yang pertama ini ada sebuah persegi dengan panjang salah satu sisinya adalah 11 cm. Nah, sekarang kita tentukan luasnya ya. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi ya, atau S kali S. Jadi sama dengan, nah karena persegi semua sisinya sama panjang, maka jika salah satu sisinya panjangnya 11 cm, maka sisi yang lain juga panjangnya 11 cm ya. Kita masukkan sisinya adalah 11 cm dikalikan 11 cm ya, sama dengan 11 kali 11 berapa? Yaitu 121 cm kali cm, jadi cm kuadrat ya, atau cm persegi. Nah, jadi luas persegi yang diketahui sisinya panjangnya adalah 11 cm, luasnya adalah 120 cm kuadrat atau cm persegi ya. Nah, sekarang yang kedua yaitu sebuah persegi diketahui dengan panjang salah satu sisinya adalah 25 cm. Nah, sekarang tentukan luasnya. Berarti luas sama dengan sisi kali sisi ya, S kali S sama dengan 25 cm ya. Karena persegi semua sisinya sama panjang, maka
panjang semua sisinya adalah 25 cm ya. Ini kan diketahui panjang salah satu sisinya 25 cm, maka panjang sisi yang lain juga 25 cm ya. Maka 25 cm dikalikan 25 cm sama dengan 25 kali 25 adalah 625 cm kali cm, yaitu cm kuadrat atau cm persegi ya. Maka luas persegi yang diketahui panjang sisinya sama dengan 25 cm, luasnya adalah 625 cm kuadrat ya. Sampai sini paham? Nah, lanjut ke contoh 4.13 ya. Bisa kalian lihat di halaman 130. Tentukan panjang sisi persegi jika diketahui luas persegi 225 cm kuadrat ya. Sekarang kita mencari panjang sisinya jika diketahui luasnya. Maka rumusnya sama dengan S sama dengan akar pangkat 2L ya. Nah, setelah itu kita masukkan luasnya berapa? Di akar pangkat 2 dari 225 ya. Luasnya adalah 225, kita masukkan ya ke sini. Nah, setelah itu kita cari akar pangkat 2 dari 225 berapa? Nah, ini ada kaitannya dengan pangkat 2 ya. Maka kita cari angka berapa yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 225, yaitu 15 ya. Karena 15 pangkat 2 sama dengan 15 dikali 15. Nah, 15 dikali 15 ini hasilnya adalah 225 ya. Maka akar pangkat 2 dari 225 adalah 15 ya, bukan 15 pangkat 2 tapi 15 ya. Maka didapat panjang sisinya sama dengan 15 cm ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke contoh 4.14 ya. Tentukan luas persegi jika diketahui keliling persegi 64 cm. Nah, ini bagaimana caranya? Berarti kita mencari dulu sisinya ya, panjang sisinya. Nah, di sini kan diketahui kelilingnya, berarti kita cari panjang sisi jika diketahui kelilingnya. Masih ingat mencari panjang sisi jika diketahui kelilingnya? Berarti S sama dengan K per 4 ya, atau K dibagi 4. Kita masukkan kelilingnya berapa? Yaitu 64 per 4 ya. 64 dibagi 4 berapa? Yaitu 16 cm ya. Didapat nih sisinya 16 cm. Barulah kita bisa mencari luasnya ya. Berarti luas persegi sama dengan sisi kali sisi ya, atau S kali S. Nah, masukkan sisinya berapa? Yaitu 16 cm. Dikalikan, masukkan lagi sisinya berapa? Yaitu 16 cm lagi ya, karena sisinya sama panjang. Setelah itu kita kalikan 16 kali 16 sama dengan 256 cm kuadrat ya. Jadi hasilnya yaitu 256 cm kuadrat ya. Sampai sini paham? Nah, kita lanjut ke contoh 4.15 ya. Bisa kalian lihat di halaman 131. Tentukan keliling persegi jika diketahui luas persegi sama dengan 144 cm. Nah, sekarang kita tentukan kelilingnya. Nah, di sini kan belum diketahui sisinya ya. Berarti kita mencari sisinya dulu ya. Nah, rumusnya apa? Mencari sisi jika diketahui luasnya, yaitu S sama dengan akar L ya. Nah, kita masukkan luasnya berapa? Berarti akar 144 ya, akar pangkat 2 144. Nah, setelah itu kita cari akar ini ada kaitannya dengan perpangkatan ya. Jadi kita cari angka berapa yang jika dipangkatkan 2 hasilnya sama dengan 144. Nah, angka berapa? Yaitu 12 ya. 12 ini jika dipangkatkan 2 hasilnya yaitu 12 dikali 12 ya. 12 pangkat 2 ini sama aja 12 dikali 12 ya. Berarti sama dengan 144 ya. Maka didapat akar dari 144 yaitu 12 ya, bukan 12 pangkat 2 tapi 12 ya. Maka didapat sisinya adalah 12 cm
cm ya, panjang sisinya 12 cm. Nah, setelah kita dapat panjang sisinya, barulah kita tentukan kelilingnya ya. Berarti keliling persegi sama dengan, masih ingat rumus keliling persegi? Ya, rumus keliling sama dengan keliling persegi yaitu 4 dikali S ya. Berarti sama dengan 4 dikali panjang sisinya berapa? 12 cm ya. Berarti 4 dikali 12 cm. Nah, sama dengan 4 dikali 12 berapa? Yaitu sama dengan 48 cm ya. Jadi keliling persegi jika diketahui luasnya sama dengan 144 cm adalah kelilingnya 48 cm. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal cerita ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ibu ingin membuat taplak meja berbentuk persegi dari kain batik. Nah, sisi taplak pada meja tersebut adalah 180 cm. Harga 1 meter kuadrat kain batiknya adalah 30.000 ya. Berapakah luas kain batik yang dibutuhkan ibu? Nah, jika ibu membawa uang 120.000, berapakah uang kembalian ibu? Nah, sekarang kita cari dulu luas kain batik yang dibutuhkan ibu ya. Berarti luasnya sama dengan sisi kali sisi ya, karena ibu mau membuat taplak meja berbentuk persegi, maka luasnya sama dengan sisi kali sisi, yaitu sisinya berapa? Sisi pada taplak mejanya adalah 180 cm. Berarti 180 cm dikali 180 cm ya, sama dengan 32.400 cm kuadrat ya. Nah, setelah itu barulah kita cari uang kembalian ibu. Nah, cara mencari uang kembalian ibu berarti harga luas kainnya dikalikan harga per meter kain batiknya ya. Berarti luasnya berapa nih? Luasnya 32.400 cm kuadrat. Nah, sementara di sini harga kain batiknya per meter. Nah, berarti ini kita ubah ya dari cm ke meter kuadrat. Nah, ini ada tangga satuan luas. Nah, setiap turun satu tangga ini dikalikan 100 ya. Kalau setiap naik satu tangga dibagi 100. Nah, sekarang kita ubah dari cm kuadrat ke meter kuadrat ya, karena kita mau menghitung dulu harga kain yang ibu beli ya. Nah, berarti cm ke meter nih naik ya, 1, 2, naik 2 tangga, berarti dibagi 10.000. Kenapa dibagi 10.000? Karena naiknya 2 tangga ya. Setiap tangga dibagi 100, berarti 100 kali 100 sama dengan 10.000. Maka di sini 32.400 dibagi 10.000 sama dengan 3,24 meter persegi ya, atau meter kuadrat. Nah, sekarang kita cari uang kembalian ibu. Berarti luasnya ya, luas kain dikalikan harga per meternya, yaitu 30.000 ya. Langsung saja ya, luas kainnya adalah 3,24 meter kuadrat. Nah, ini kita hitung dulu ya kain yang dibeli ibu. Nah, 3,24 meter kuadrat dikalikan 30.000. Nah, berapa nih? 3,24 dikalikan 30.000 sama dengan 97.200. Nah, setelah itu baru kita cari uang kembalian ibu ya. Jika ibu membawa uang 120.000, maka uang kembalian ini harga ya. Ini harga kainnya. Nah, ini harga kain yang ibu beli ya. Nah, maka uang kembaliannya sama dengan 120.000 dikurang 97.200 ya.
Nah, berapa? 120.000 dikurang 97.200 sama dengan 22.800 ya. Jadi luas kain batik yang dibutuhkan ibu adalah 3,24 meter kuadrat atau meter persegi ya. Nah, uang kembalian ibu adalah 22.800 ya. Sampai sini paham? Ya, kalau sudah paham, sekarang tugasnya kalian kerjakan halaman 131 sampai 132 ya. Ayo mencoba nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan di buku tulis dengan menggunakan cara ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.